Pagi ini, saya merasa Roh Kudus berkata dalam batin saya, teruslah berfokus pada apa yang Tuhan firmankan, sebab itu adalah jati dirimu di dalam Dia. Pegang itu dan jangan lepaskan, karena hal itu akan membangkitkan passion dalam dirimu. Sebab aku akan terus membukakan fungsi dan keterlibatanmu dalam agenda kekalku untuk menghadirkan kerajaan sorga dan pemulihan segala sesuatu di atas muka bumi ini. Bangun dirimu ke arah firmanku. Izinkan firman itu membuatmu jadi antusias, penuh semangat dan energik setiap hari. Jangan terdistract oleh siapapun dan apapun. Fokus. Dengan demikian, engkau akan mengalami realita hadiratku yang menyertaimu akan menjadi semakin nyata. Sadarilah prinsip ini. Tuhan akan bergerak di atas muka bumi ini melalui iman orang percaya. Artinya realita hadiratnya akan senantiasa menyertai ketika ada firman-Nya dalam batinmu. Ingatlah kisah Gideon. Tuhan datang kepadanya bukan karena tidak ada lagi orang Israel yang lebih berani dan tangguh untuk memimpin bangsa itu berperang melawan Midian, melainkan karena Gideon memegang erat firman-Nya. Ia sangat percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang dahsyat dan sanggup membebaskan Israel dari bangsa yang menindasnya. Ia juga begitu yakin bahwa Tuhan Allah Israel tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Sebagaimana ia menuntun Israel keluar dari Mesir dengan keperkasaannya, begitu juga ia akan membebaskan Israel dari bangsa Midian. Pemahaman dan keyakinan itulah yang membuat Gideon mengalami realita hadiratnya secara nyata. Tuhan gila-gilaan memakai kehidupan Gideon di luar akal atau strategi perang manusia. Hanya dengan 300 orang, Israel sanggup mengalahkan musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak. Bahkan Gideon pun tidak perlu lelah berperang, karena Tuhan membuat musuh saling menyerang satu dengan yang lain. Gideon mengalahkan dunia oleh imannya. Dari apa yang Roh Kudus nyatakan di atas, saya jadi paham betapa pentingnya kita memegang dengan erat dan berfokus pada apa yang Dia firmankan. Karena itulah yang membuat Tuhan menyertai kita dan bergerak dengan leluasa melakukan perkara-perkara besar lainnya di atas bumi ini. Masih ada banyak hal gila dan di luar nalar manusia yang akan Tuhan kerjakan melalui kita, sehingga dunia dan isinya tidak bisa membantah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang nyata dan masih terus bekerja di atas muka bumi ini. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 mencatat, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Aku yakin kita sedang memasuki suatu era generasi yang dahsyat dan luar biasa. Jika kita sudah begitu terheran-heran dengan apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu di atas muka bumi ini, apalagi melihat generasi ini yang akan menyatakan perbuatan Tuhan yang jauh lebih besar dari yang Yesus pernah lakukan. Tapi semua itu semata-mata hanya untuk menyatakan nama Tuhan dan menghadirkan kerajaannya di atas bumi ini. Sebab generasi ini sudah mati dari ambisi dan cita-cita pribadi. Yang mereka pegang hanyalah firman Tuhan. Itulah generasi orang percaya di akhir zaman ini. Itu adalah kita yang hanya berfokus dan memegang serta percaya pada firman-Nya saja. Oleh iman kita mengalahkan dunia. Amin.